Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa kembali ke sini. Alhamdulillah, saya berbahagia bisa kembali berbagi ilmu terkait inner game. Dan kali ini pun saya akan berbagi ilmu yang menurut saya sangat penting dan juga berkaitan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Apa itu? Judulnya adalah Reconnect, menghubungkan rasa dan membangun cinta. Ya. Kenapa materi ini menjadi penting? Saya mulai dari kasus-kasus yang sering terjadi, yang muncul marak di pemberitaan di zaman sekarang ya. Saya pernah mendengar ada kasus kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Misalnya ibu membunuh anak, suami membunuh istri, atau istri membunuh suami, atau anak membunuh orang tua gitu ya. Ini saya begitu kaget ya, begitu sedih dan begitu tidak terbayang gitu bisa terjadi kasus seperti ini. Atau mungkin kasus yang terjadi di lingkungan akademik ya, atau lingkungan pekerjaan. Misalnya terjadinya pelecehan seksual oleh pegawai yang memiliki jabatan tinggi di sana gitu kan. Ini pun tidak terbayang gitu. Tempat belajar, tempat berkarya, tapi bisa terjadi kasus seperti ini. Dan juga kasus bunuh diri yang begitu marak ya di pemberitaan gitu. Begitu mudahnya orang mengakhiri hidupnya gitu. Begitu gampangnya orang melakukan sesuatu yang mengakhiri hidupnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di dunia ini? Apa yang sedang dialami oleh orang-orang kebanyakan gitu ya. Setelah ditelusuri gitu ya, ternyata di dunia ini sekarang gitu ya sedang mengalami krisis kesehatan mental. Nah, banyak orang yang mudah stres, mudah cemas, mudah depresi. Banyak orang yang mudah kehilangan akalnya, kehilangan nuraninya, sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang tidak beradab. Banyak orang juga yang egois, yang hanya mementingkan kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi krisis kesehatan mental ini sudah mengglobal ya, terjadi hampir di sebagian besar dunia ya, di sebagian besar negara-negara, dan itu akan menular dari negara yang satu ke negara yang lain, dan mungkin terjadi di dekat kita gitu. Bahkan seorang pakar psikologi menyebutkan zaman sekarang itu sebetulnya zaman yang mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan ya. Teknologi, hiburan, mungkin kesehatan, mungkin juga makanan ya, fashion dan sebagainya gitu. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman yang sedang mengalami kemajuan gitu. Tapi ada satu hal yang malah mengalami kemunduran ya, atau mengalami kemerosotan gitu. Bukan mengalami kemajuan, tapi ini mengalami kemunduran gitu. Apa itu? Adalah kesehatan mental gitu. Jadi zaman sekarang semua hal, semua aspek kehidupan itu sedang mengalami kemajuan. Hanya saja satu hal ini mengalami kemerosotan, yaitu masalah kesehatan mental. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita waspadai.
Dan jangan sampai misalnya kita menjadi bagian dari krisis ini gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata krisis kesehatan mental itu penyebabnya adalah lost connection. Ya. Terputusnya hubungan, terputusnya koneksi gitu. Jadi mengalami masalah kesehatan mental itu penyebabnya adalah hilangnya koneksi. Dan hilangnya koneksi ini gitu ya diakibatkan oleh perkembangan teknologi, salah satunya adalah medsos ya, media sosial gitu. Media sosial itu gitu ya yang sekarang udah menjadi bagian dari hidup kita ya, udah menjadi bagian dari keseharian kita gitu ya. Bisa dipastikan setiap HP orang gitu ya udah pasti ada medsosnya gitu ya di HP itu gitu. Dan itu udah menjadi bagian hidup kita selama 24 jam ada medsos itu gitu ya. Nah, kita tanpa sadar ternyata medsos itu gitu menjadi penyebab lost connection. Ketika kita terputus hubungan, akan ada masalah kesehatan mental di dalam diri kita gitu. Medsos tidak sepenuhnya buruk ya gitu. Jika dipergunakan dengan baik, maka medsos pun akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan manfaat. Tapi gitu, medsos ini ternyata dirancang ya oleh para ahlinya memang menyebabkan kecanduan gitu ya, dan bisa merubah pola perilaku manusia gitu. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Biasanya ketika kita punya medsos gitu ya, apalagi sekarang itu banyak jenisnya, ya orang tuh seneng aja gitu. Mereka menggunakannya untuk kesenangan gitu kan, untuk pengalihan dan sebagainya. Tapi tanpa disadari sebenarnya medsos itu juga berbahaya gitu. Banyak bahaya dari medsos itu ya. Salah satunya menyebabkan kecanduan ya. Jadi orang yang udah kenal medsos tuh ya pengen terus gitu ya, ngebuka medsos terus gitu ya. Terus penyebab lainnya misalnya membandingkan. Ini yang kita bisa temui dalam sehari-hari ya. Kita bisa melihat kabar teman-teman kita gitu ya di medsos gitu, bahkan teman SD, teman SMP gitu ya, kita bisa lihat gitu. Mereka hidupnya baik-baik saja, bahagia, sedangkan kita biasa-biasa aja gitu ya, atau belum ada perubahan. Akhirnya kita jadi membandingkan hidup tuh gitu. Terus selain itu menyebabkan kita mudah terdistraksi ya. Yang harusnya kita fokus pekerjaan, kita malah terdistraksi untuk scrolling ya, untuk cari-cari apa gitu gitu. Selanjutnya menyebabkan isolasi. Jadi kita asik sendiri tuh main medsos gitu ya. Tidak mempedulikan lingkungan di sekitar kita gitu. Bisa sampai seperti itu. Lalu menyebabkan kesan palsu ya. Tadi itu ya. Kita bisa lihat kehidupan orang lain padahal belum tentu itu hidup yang sebenarnya gitu. Karena kan orang-orang memposting hal-hal yang membahagiakan aja gitu ya. Nggak ada yang memposting hal-hal yang menderita ya, atau kabar buruk mereka gitu ya, jarang gitu ya. Jadi kebanyakan orang memposting di medsos adalah hal-hal yang membahagiakan, padahal belum tentu ya gitu yang dialaminya itu seperti itu. Terus terjadinya polarisasi ya. Polarisasi itu adalah perbedaan yang terus dilakukan sampai terjadi kubu-kubu gitu ya di antara orang-orang gitu. Dan ini yang paling sering adalah berita bohong ya. Jadi sekarang itu dengan mudah berita bohong tersebar gitu. Dan jadi orang-orang malah mempercayai berita hoax ini ya, berita ini gitu, berita bohong ini gitu. Nah, itu sebetulnya bahaya dari medsos ya, tanpa kita sadari gitu kan. Nah, orang yang terjangkit medsos ini gitu ya,
maka lama kelamaan gitu ya akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya gitu. Secara perlahan, secara tidak sadar itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Tadi lebih mudah stres gitu kan, terus akhirnya membandingkan, merasa kurang hidupnya gitu kan, merasa tidak bahagia, merasa tidak adil gitu ya, depresi akhirnya gitu kan, dan bunuh diri akhirnya, atau melakukan kejahatan dan banyak sekali ya. Itu yang harus diwaspadai ya dari medsos itu gitu. Jadi orang yang udah terjangkit medsos ya, kecanduan medsos gitu ya, maka dia lebih mudah tidak terhubung dengan sekitarnya gitu ya, dan akhirnya mengalami krisis mental gitu. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi krisis global tersebut ya, krisis mental tersebut gitu ya? Karena tadi disebutkan penyebabnya adalah lost connection, maka yang harus dilakukan adalah menyambung kembali ya, menyambung hubungan, menyambung koneksi atau reconnect ya. Reconnect yang harus kita lakukan adalah membangun kembali, menghubungkan kembali gitu kan. Nah, reconnect dalam hal apa aja gitu. Ada beberapa yang harus kita jalin kembali hubungan. Yang pertama itu dengan Allah ya, dengan Sang Pencipta kita gitu, dengan pemilik diri ini gitu. Ini yang utama ya gitu, hubungan kita dengan Allah. Ditelusuri gitu ya, dihubungkan kembali melalui apa? Melalui zikir ya, melalui zikir gitu ya. Zikirnya bukan sebatas lisan saja gitu ya. Alhamdulillah kita bisa berzikir dengan lisan gitu, tapi ditingkatkan, bisa ditambah dengan disadari ya, disadari oleh pikiran kita. Selanjutnya berzikir ditambah lagi dengan rasa ya, merasakan dengan hati kita sampai bisa berzikir yang melapangkan. Jadi yang pertama itu kita harus menjalin hubungan dengan Allah ya, melalui zikir yang melapangkan. Yang kedua, kita menjalin hubungan kembali dengan diri sendiri. Nah, karena biasanya kita itu melihat kehidupan orang lain ya, melihat di luar diri kita, maka menjalin hubungan dengan sendiri itu sangat penting. Dilakukan dengan jeda dan refleksi. Kita banyak melakukan jeda, banyak melakukan refleksi ya, bertanya ke dalam diri, apa yang saya lakukan itu untuk apa, yang saya lakukan itu untuk siapa, yang saya lakukan itu untuk apa gitu. Lakukan jeda dan refleksi agar bisa terkoneksi dengan diri. Yang ketiga adalah menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih. Nah, ini juga sangat penting gitu ya, karena biasanya kan misalnya hidup sendiri atau memiliki rasa egois gitu ya, atau dengan keluarga hanya sebatas bersama ya, tapi tidak terhubung gitu ya, ada dalam satu rumah tapi tidak terhubung gitu ya, bekerja masing-masing lah gitu ya. Nah, tidak seperti itu gitu, tapi kita harus menjalin hubungan kembali dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Caranya seperti apa? Dengan melakukan family time ya, kita meluangkan waktu untuk berkumpul, untuk membangun hubungan, untuk meningkatkan, mengaitkan hati gitu ya, agar kita saling terhubung. Ada lagi, kita melakukan one on one bonding experience ya. Kalau tadi dengan satu keluarga, ini dengan satu personal ya, satu orang ya, agar kita hubungan kita dengan anggota keluarga satu sama lain itu terikat gitu ya, semakin terikat. Ini sangat penting dilakukan ya. Biasanya sibuk bekerja, biasanya fokus ke diri sendiri gitu.
Sekarang luangkan waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang terkasih. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan dengan alam dan dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, ini dengan alam ini kita dianjurkan untuk melakukan traveling, ya, untuk safar gitu ya. Kita mengenali kembali tempat-tempat gitu ya, alam di sekitar kita gitu. Pasti akan ada pembelajaran buat kita gitu. Pasti akan ada suasana baru yang masuk ke dalam diri kita gitu. Ada pemahaman baru. Dan tentunya dengan orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Bukan hanya dengan keluarga, tapi bisa jadi dengan tetangga, dengan di tempat kerja, di masyarakat gitu ya. Kita terhubung gitu. Biasanya kan ya, anak muda zaman sekarang itu satu harinya tuh habis di depan gadget ya. Nah sekarang harus ada waktu untuk terhubung dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Maka dari itu gitu ya, perlu mengupayakan, perlu diluangkan waktunya gitu ya. Itu insya Allah itu akan menjadi bagian yang berarti dalam hidup. Nah, semoga ya dengan kita melakukan reconnection gitu ya dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan orang-orang terkasih, dengan alam dan orang-orang sekitar gitu ya, kita menjadi bagian menjadi seseorang manusia gitu ya, yang mampu menjaga kesehatan mentalnya gitu ya, yang tidak tergerus oleh krisis yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Itu sangat penting karena kita hidup bersama orang lain gitu. Perlu adanya saling kasih mengasihi, saling peduli gitu kan, saling membangun cinta. Maka akan kembali merekatkan hubungan ya, maka akan kembali membangun rasa, maka akan kembali membangun cinta yang itu mampu menjadi tameng ya, menjadi benteng dari terjadinya krisis kesehatan mental yang terjadi di zaman sekarang. Mudah-mudahan gitu ya, Allah menjaga kita ya gitu. Allah menjaga kita dari hal-hal buruk yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Mudah-mudahan Allah merekatkan kembali hubungan-hubungan kita ya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sehat mentalnya, yang sehat jiwanya, yang mampu membangun cinta. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sesi berbagi saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.